Kalau misalnya kita tuh kan disebutin kalau di lagu nenek moyangku seorang pelaut. Kayaknya kalau nenek moyangku seorang pendekar deh. Wow. Lawan kita adalah bestie kita. Kita kan harus memperlihatkan bahwa adegan itu Seakan-akan sakit, nyata. seakan-akan nyata. Tapi tetap ini nggak boleh dilakuin sama orang yang bukan di Bukan bidangnya profesional ya, sih nggak ya. latihan. Jadi yang pertama sendiri di Indonesia itu belum ada sertifikasi. Jadi kalau kita mau ambil sertifikasi kita harus ke Hollywood ya, ke Amerika. Sekarang itu ada orang-orang yang ambil job stunt padahal dia bukan stunt. Hai Questioners, ketemu lagi sama gua Tommy di Cicep dan kali ini sama Kak Anggi Kusuma Dewi. Seorang wanita yang menjadi stunt woman. Mungkin Questioners kalau pernah melihat ada adegan yang berbahaya, salah satunya mungkin Kak Anggi nih. Bener Kak Anggi? Iya, benar sekali. Kalau diperkirakan dalam 1 tahun, kurang lebih berapa kali ngambil job untuk jadi stunt woman? Sebenarnya tuh kan ini udah jadi full job aku. Jadi setiap bulan tuh pasti ada aja sih Setiap syuting. bulan ada Iya. syuting. Setiap bulan berarti ada adegan di mana seorang Anggi ini harus jatuh-jatuhan, berhadapan dengan orang yang lagi mukul-mukul gitu, atau Berguling-guling. kecelakaan. Ya pokoknya kalau misalnya jadi stunt woman tuh harus siap jadi avatar. Harus bisa mengendalikan angin, air, api, dan tanah. Tapi gimana sih awalnya pertama kali seorang Anggi nih? Kan kita semua tahu bahwa yang namanya adegan atau mungkin pemeran stuntman gitu yang sering dibilang kan stuntman. Bahkan dulu kalau misalkan nonton film action, Jackie Chan nggak mau pakai stuntman. Banyak kan adegan-adegan ini dilakukan oleh seorang pria. Nah ini dilakukan oleh seorang wanita. Pertama kali kepikiran gue pengen jadi stunt woman deh. Gimana sih awalnya? Nah itu tadi udah disebutin Jackie Chan. Gara-gara nonton Jackie Chan? Jadi aku tuh gini, dari umur 4 tahun, Umur 4 tahun? papa aku tuh udah ngajakin aku nonton Jackie Chan di bioskop. Jadi film-film Jackie Chan dari aku masih balita kan itu sebenarnya ya? Iya, bawah 5 tahun kan 4 tahun? Iya kan? Loh, Itu kok nontonnya Jackie Chan. ayahnya sangat ini juga ya mempertontonkan adegan-adegan seperti itu ya. Iya, terus tau gak sih kalau misalnya kita tuh kan disebutin kalau di lagu nenek moyangku seorang pelaut. Kayaknya kalau nenek moyangku seorang pendekar deh. Wah, pantesan gede-gede jadi kayak gini ya. Iya, jadi emang suka banget dari kecil, udah Adegan-adegan suka. berantem. Iya. Jadi abis nonton film Jackie Chan di rumah tuh main berantem-beranteman gitu. Iya ya, dulu zamannya boleh disebutin nggak? Zamannya? Smackdown. Oh iya, semua Iya orang ya kan. lagi. Apalagi waktu itu sempat ada yang beritanya yang di sekolahan Smackdown gitu sampai babak belur. Tapi Kak Anggi nggak sampai babak belur gitu kali. Sempet sampai berdarah sedikit tendang adik. Oh jadi Twing. partner sparringnya justru Punya adanya adik. sendiri. Jadi mungkin dari aku suka banget sama interest sama action. Itu dari kecil itu kalau misalnya ditanya kan waktu zaman TK, cita-citanya mau jadi apa? Nah, Orang lain tuh dokter, kayak dokter ya. pilot, Ya. menjadi orang sukses. Iya, tau gak aku mau jadi apa? Jadi apa? Aku jawabnya. Jadi? Kalau nggak jadi Power Rangers, Loh, jadi FBI. Lo, ya, pekerjaan yang memang sangat-sangat berbahaya ya. Iya, Power Rangers nggak tuh? Tapi kan banyak yang bilang stereotipnya bahwa adegan kekerasan itu laki-laki. Nah ini kenapa tertarik untuk menjadi seorang stunt woman? Jadi menurut aku kan sekarang udah emansipasi wanita ya. Karena ada pahlawan kita Raden Ajeng Kartini yang kasih emansipasi wanita. Sebagai wanita kan kita harus berdaya. Betul. Ya kan? Berdaya dalam arti ya bukan berarti kita kamu lebih kuat dari cowok ya. Enggak, kita tetap kok kalau misalnya angkat batu besar lebih kuat cowok. Tapi di mana kita pun dapat berdaya, dapat berkarya. Kita punya kebebasan buat berkarya, Setuju. kita mau jadi apapun. Setuju. Untuk di era zaman sekarang kayaknya udah tidak ada batasan. Mau cewek maupun cowok. Jadi ada cewek yang bekerja di bidang cowok ya betul, kan. setuju. Ada pun cowok yang biasanya bekerja di bidang cewek. Make up, Betul. Bahkan masak. ayah rumah tangga juga ada sekarang Iya, kan. benar. Terus kalau misalkan pertama kali akhirnya seorang Anggi ini masuk nih ke industri stunt woman. Awalnya pertama kali gimana? Apa gara-gara sering berantem main terus tiba-tiba ada produser bilang, jadi stunt woman yuk, apa gimana? Jadi awalnya tuh aku mau masuk menjadi polisi. Oh, awalnya pengen jadi polisi. Enggak apa ya, polisi ya. Sekolah, Ya. polisi. Karena kan di bidang keluarga aku di bidangnya hukum dan sebagainya. Nah, karena mataku minus, ya itu nggak bisa. Oh, rabun itu nggak Iya, boleh ya? nggak boleh rabun jauh. Jadi kayak ya udah deh gitu. Pupuslah harapan Pupuslah menjadi seorang harapanku, polwan. ya menjadi seorang polwan. Nah udah gitu ketika aku menjalani hidup, ya bekerja dan lain-lain, tapi kan
genetik aku di situ. Pengennya di bidang Kayak, yang iya. seperti itu ya. Aku tuh kalau misalnya di kantor kayak berhadapan sama komputer laptop, duduk ya. Padahal tuh aku sering keluar juga tuh kalau misalnya kerjaan. Tapi bawaannya cepet sakit. Hah? Sakit? Iya kayak badan Ini tuh nggak bukan fit gitu loh. badannya menolak keadaan seperti itu. Anak lapangan banget kan. Oh. Lalu lantas? Lantas kayak tiba-tiba nih, kan aku suka sebelumnya nari juga. Oh, ngedance juga. Ngedance juga. Jadi Break waktu dance, kecil, break dance. ya waktu kecil tuh aku sempat silat. Cuma karena mamaku tidak mengizinkan aku di bela diri, akhirnya dipindahin ke nari. Sempat traditional dance, akhirnya SMA mencok ke break dance gitu. Oh, ya kan yang penting dance ya. Jadi kan hip Iya, hop, iya. break dance. Nah, setelah berjalannya waktu tuh aku nganterin temen ke Jakarta untuk casting film action. Itu foto dong sama ada Iko Uwais di situ di PH itu aku foto. Lo Aku- ikutan, tadinya ngantar doang. Enggak, aku nganter doang emang belum ikutan. Belum ikutan. Jadi aku cuma foto doang karena nemenin temen aku. Nah, tiba-tiba aku upload di sosmed, tiba-tiba ada yang notice. Ada yang DM, "Oh, kamu di action juga, gabung yuk ke sini-sini." Gitu kayak gitu. Tapi waktu itu aku belum yang, "Hah? Belum yang Ini orang kepengen beneran gitu nggak ya?" Takutnya tipu-tipu kan Iya, zaman bener sekarang. nggak sih? Bener scam-scam gitu ya. Iya, tapi akhirnya ya follow up terus sampai aku akhirnya interest. Aku kan dari Bandung aslinya. Jadi pertama itu latihan komunitas di Bandung, ada komunitas action. Komunitas action, kegiatannya ngapain tuh kalau komunitas action? Iya, latihan untuk kita gerakan Bela diri. bela diri. Tapi kan bela dirinya di film sama di asli Bela kan diri. beda ya. Kalau misalnya kita di ring itu fokusnya untuk menyakiti, mendapatkan poin. Bener ya? Iya, iya. Udah gitu kalau misalnya di film itu Yang justru benar-benar ikut Iya. komunitas silat gitu iya, kan. itu kan benar-benar buat dapat poin, buat dapat poin di adegannya. Dan orang lain nggak boleh tahu gerakannya mau apa. Nah, kalau di film kebalikannya, lawan kita adalah bestie kita. Jadi Lawan kita tuh bestie kita. harus saling Harus saling mengetahui tahu, harus saling biar nggak tahu. terkena pukulan Iya, gitu, tendangan benar. gitu. Oh, jadi dalam istilah kata lain mirip kayak dance, ada paling gerakannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Cuma di dalamnya ada acting. Kita kan harus memperlihatkan bahwa adegan itu Seakan-akan sakit, nyata. seakan-akan nyata. Dari mulai tendangan kita hanya boleh mengeluarkan power yang lebih sedikit. Tapi lawan kita harus acting yang Kelihatan impact. sakit? Iya. Oh. Namanya aksi reaksi kalau di stand. Aksi reaksi. Iya, Oke, aksi oke, reaksi. Oke. Nah, tadi penasaran deh kan tadi Kak Anggi juga sempat bilang bahwa dulu ibu tuh nggak ngizinin untuk ekskul silat atau bela diri. Sekarang anaknya malah stunt woman. Video-videonya nanti kita akan ngeliat nih Oke Zoners bahwa ada video-video Kak Anggi jatuh dari ketinggian, terus habis itu lompat-lompatan hampir ketabrak mobil, ketabrak truk bahkan. Tapi sebelum kita ke sana penasaran kan tadi dibilang ibu nggak mengizinkan di bidang bela diri. Terus sekarang Kak Anggi secara mau ditutup-tutupin juga udah nggak bisa kalau menjadi seorang stunt woman yang memang beririsan sama bela diri. Pendapat dari orang tua gimana akhirnya? Karena pertama awalnya saya merantau ke Jakarta, orang tua nggak tahu kalau saya di stand. Jadi orang tua taunya saya syuting. Oke, Iya, tadinya oke. ya syuting seperti biasa gitu ya, Iya. mungkin adegannya nggak ada kekerasan. Iya, jadi pertama itu kan saya tuh tahun 2016 akhir itu jadi bodyguard adegannya. Jadi nggak terlalu banyak action. Lalu saya diajak latihan, itu udah di Jakarta tuh, ajak latihan. Akhirnya pertama kali saya dapat adegan stunt itu di awal 2017. Berarti agak setahun ya kurang lebih ya. Akhir 2016 sama awal 2017. beberapa bulan doang. Iya. Gitu. Jadi awal-awal jadi fighter, namanya sebutannya. Kalau misalnya di film itu ada orang-orang yang jadi penjahat, yang bertarung sama pemeran utama yang kalah-kalahnya tuh. Oh, yang iya, kalahnya iya, tuh iya, harus iya, keren iya, gitu iya, kan. iya, Yang iya. kena Yang walaupun kita nyerang pahlawan utamanya nggak sakit, giliran kita yang kena langsung nabrak meja, Iya. ambruk. Nah, Sakit kayak banget gitu tuh, itu sakit tuh. fighter. Oke, ini penasaran nih kalau yang kayak jatuh di meja gitu itu beneran nggak sih mejanya? Itu mejanya tuh tergantung. Jadi kalau misalnya mejanya nggak boleh hancur, itu biasanya beneran. Pakai meja beneran. Ya, cuma mungkin kita kalau misalnya di film itu dikasih proteksi ya, dikasih safety kayak pakai matras yang tipis atau apa gitu. Oh, di bawahnya biar pas jatuh ada nggak juga terlalu- yang di atasnya dilapisin, didandanin orang art film tuh keren-keren. Ya jadi bisa Seakan-akan safety, seperti iya. barang aslinya. Iya. Gitu, udah gitu ada juga misalnya kalau ambruk, oh berarti mungkin
kakinya Si meja mejanya. itu agak udah dipotong terus dilem. Oh, biar Jadi gampang patah gitu ya. atau kan diganti bahannya gitu. Tapi tetap ini nggak boleh dilakuin sama orang yang bukan di bidangnya profesional ya, sih ya. nggak latihan dulu ya, Karena tidak jatuh, disarankan. Nah tadi balik lagi ke yang tadi, akhirnya orang tua atau keluarga tahu, jadinya responnya gimana? Kalau papa sih kayaknya lebih gitu. Kalau mama nangis sih. Seperti layaknya ayah ya, flat, tapi di belakang mungkin begitu anaknya pergi. Tapi kan by the way dari umur 4 tahun juga papa ya ngedidik Yang- aku nonton iya ya. nonton Jangan-jangan di belakang dia nyesel, kenapa dari dulu gue kasih lihat nonton Enggak, karena TV? seharusnya kan aku gabung sama papaku kan. Karena aku matanya minus, aku nggak bisa join. Oh, iya, iya, Jadi iya, kayak, iya, iya, iya. kalau papaku kan berurusannya di dunia nyata, di real life sama penjahat asli. Nah, dan sekarang aku bilang sama papaku, maaf ya Pak, aku tidak bisa jadi polwan, tapi aku jadi penjahat. Di dalam film. Dalam film. Nah, seperti yang tadi kita janjikan nih, oke saudara, kita akan melihat beberapa video-video yang memang dilakukan oleh seorang wanita yang kurang lebih, sebenarnya kalau dilihat penampilannya masih muda, ternyata kita seumuran. Oh ya? Iya. Berapa? Kita sudah kepala 3 juga. Iya, kepala 3 lebih malah ya. Nah, ini beberapa adegan yang dilakukan sama Kak Anggi. Ini kita lihat, ini ada adegan pertama, ini merangkak di plafon. Ini gimana caranya biar bisa nempel? Ya, kita pertama ya badannya harus lentur ya. Jadi kan emang badannya harus bisa Ya kayang. kan tangannya bisa, Iya, tangannya. ya. Jadi emang di stand itu kalau bisa tuh kita harus selain kuat, harus lentur juga. Tapi sebenarnya di semua bela diri, di semua olahraga kan kita latihan pemanasan, peregangan ya, kayak gitu. Nah, itu pakai sling namanya. Jadi ini ya, tali buat safety kita. Terus juga ada yang nariknya juga. Jadi kerjanya tim sih sebenarnya kita tuh. Kapan harus merangkak tadi kan ke atas, terus jalan di plafon gitu. Oke. Ini selanjutnya ada juga video, ini Kak Anggi yang ketarik ini. Iya, itu aku. Itu boleh sebutin judulnya? Boleh. Ini adalah Pengantin Setan. Oh, film horor berarti. Iya, Pengantin Setan. Oke. Terus ada lagi, nah ini nih. Itu film Argantara. Ini aku jadi stannya Natasha Ini Wilona. yang perempuan yang sebelah sini Kak Iya, Anggi. itu stannya Natasha Wilona. Nah, sampai Iya. ledakan-ledakan kayak gini ya. Wow. Pernah sampai ini gak Kak? Sampai ini kan ada ledakannya atau yang jatuh tadi Rick itu, pernah gak sampai, walaupun ini kan pasti udah dilatih, sudah diperhatikan sebelumnya, pernah gak ada kayak kesalahan kalkulasi gitu? Kalau api kan aku berapa kali adegan kebakar api ya, sampai di badan juga adegan namanya adalah stun burning. Jadi kita menjadi stun dibakar badan kita. Bentar. Itu kan setahu saya kita tuh Iya. dibakar kalau kita di neraka. Ini maksudnya latihan tryout sebelum masuk neraka apa gimana? Jangan Oh, dong, ya. amit-amit ya. Emang nggak ngerasa Jangan. panas itu Masih badan belum menarik. dibakar? Nah itu emang ada safety-nya. Jadi kalau dibakar itu ada beberapa tim action itu punya tahapannya yang berbeda-beda. Yang pasti kita pakai cooling gel, pakai fire di gel. badannya tuh seperti dipakein itu. Iya. kayak gel pengaman Iya, gitu. Protectnya juga ada yang pakai baju diving, ada yang baju beda lagi bahannya dan lain-lain. Mereka punya safety-nya tersendiri, punya tim juga kapan Mirip mematikan. kayak pemadam kebakaran kali ya, masuk ke Iya. dalam itu walaupun kebakaran dia mungkin berasa panas tapi nggak Iya, terluka. tapi ada beberapa waktu tidak bisa Durasinya lama gitu ya? durasinya karena kan juga kita kan pakai kostum ya. Iya. Ada yang harus nggak boleh kelihatan nih, terlalu banyak safety-nya. Saya juga pernah kemarin ada dibakar adegannya, bajunya kayak wedding dress gitu. Jadi atasnya kulit kan. Jadi itu kayak kebuka ya gaun ya? kayak wedding dress gitu. Itu di salah satu film Pengantin Iblis. Film itu sampai terkenal ke luar negeri kan. Sampai nomor 1 di Vietnam. Nah itu saya jadi stand bakar di situ. Jadi dibakar. Yang bagian kulitnya itu Nah kita pakai fire gel. walaupun tidak menggunakan pakaian tapi kulit nggak akan kebakar. Iya, tapi kita ada waktunya. Jadi itu bakarnya bagian bawah, apinya ke atas tuh. Oh, ngerambat ke atas. Merambat. Jadi kalau misalnya kita ngerasa ini udah mulai Udah mau habis nih gelnya. anget gitu ya, anget panas gitu, kita harus langsung ke posisinya untuk dimatikan. Oh, jadi kayak aba-abanya kepada Iya. tim P3K-nya istilahnya, Iya. itu ada kayak harus kembali ke posisi ini Iya. gitu, biar tidak mengganggu proses syuting. Iya. Oke. Gitu. Nah, sini ada lagi nih video-video di mana hampir ketimpa apa ini namanya? Stagger. Stagger. Iya. Ini kalau salah posisi
Kena dong, iya. Dia makanya itu kita tuh harus memperhitungkan. Jadi ada yang diperhitungkan. Nanti titik jatuhnya di mana ya, dibatasin dari mana sampai mana. Itu harus diperhitungkan. Berarti termasuk cowok yang di sini, dia juga nggak boleh bergeser posisinya. Iya, benar. Dia harus tetap di posisi ini biar Kak Anggi nggak salah posisi gitu ya? Iya. Oh, wow. Momentum semuanya tuh harus bisa. Jadi makanya orang-orang stan tuh kadang-kadang punya refleks. Kalau salah harus bisa Iya, gerak kita ya, punya memperhitungkan refleks ya. ya. Kita punya refleks. Tapi kan tadi Kak Anggi bilang matanya rabun. Ini ngeliat Steger dari sono, ngeliat Iya. bahwa dia akan posisinya nggak kena ke badan itu gimana? Karena di sini kan kita punya ada yang namanya soft lens. Oh iya benar. Kalau jadi polwan nggak boleh pakai soft Nggak lens. boleh, ya. Nah ini ada juga adegan di mana nyaris ketabrak motor dan juga truk. Iya, ini harus momentumnya harus pas banget ini. Tipis banget loh itu nih Tipis motor. banget, Terus ini juga truk loh. tipis banget. Salah-salah tangan kelindes. Dan jangan salah juga, kalau misalnya yang melakukan adegan adalah stunt semua. Dari mulai yang melakukan adegan stuntnya saya dan teman saya, Sampai yang mengendarai. sampai yang mengendarai. Ada stunt drive, namanya stunt driver. Stunt mobil, stunt motor, emang khusus orang-orang yang dilatih untuk adegan-adegan ekstrim. Supaya tidak terjadi kesalahan. Iya, jadi nggak boleh orang sembarangan, ayo saya yang nabrak nih, nggak boleh. Nggak boleh tiba-tiba, Jadi, stunt drivernya nggak masuk, lu yang gantiin, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, wow. Iya. Sama ini ada adegan jatuh dari lantai 2. Ini kan sebelah-sebelahan sama orang. Kadang juga pasti ada yang ketimpa nih sama temennya. Nah itu, kalau misalkan adegannya ulang, lu jangan kena tangan gua lagi, lu jangan kena muka gua lagi. Itu pernah gak sih, Kak? Iya, justru dengan orangnya ini kita bisa ngobrol. Ini kan ini film Indigo, saya lagi jadi stunnya Amanda Manopo. Nah ini kita bisa ngobrol. Nanti kamu jatuhnya sebelah kanan, saya sebelah kanan, kamu sebelah kiri ya. Tapi yang tidak bisa dibicarakan apa? Posisi ini ya, Pas kayu nimpanya. balok. Oh, Nih, yang kan, kayu yang iya. tadi dari atas Untuk yang yang dihancurin. kecilnya kan ini sebenarnya lebih empuk ya. Cuma kan kalau yang besar ini ada kendala kalau kita pakai yang terlalu soft, kelihatan di kamera. Kalau Mantul, bakal, atau enggak lengkung. lengkung, kakak kayak Teksturnya. empuk gitu ya. Oh, Nah, iya. yang besar ini lebih keras. Coba Yang kita besarnya mundurin. ini lebih keras. Dan ketika kita nabrak, itu kan kita nggak tahu sih ini apa kayu ini bakal jatuh baloknya di mana, ya kan? Nih, yang besarnya nih. Kalau yang kecilnya dia lebih empuk. Nah, Wah, iya, kita iya. nggak tahu di mana jatuhnya, bisa jadi di kaki kita, di kepala kita. Iya. Dan kebetulan itu kena tulang pinggang saya. Aduh, terus apa Nah, yang itu terjadi? tidak bisa yang tidak bisa kita obrolkan, Dihindarkan, iya, tidak bisa iya. Maka itu adegan-adegan ini emang hanya boleh dilakukan oleh stunt. Oke. Nah, ngomongin tadi udah sempat disinggung juga nih sama Kak Anggi bahwa sebenarnya seorang stuntman atau stuntwoman atau stunt driver itu sebenarnya berakting juga. Gimana caranya supaya emang kelihatan itu sakit, seakan-akan itu nyata. Tapi keseringan yang mendapatkan notice oleh penonton atau mungkin kayak penghargaan deh. Itu jarang sekali dinotis sama penonton atau mungkin penghargaan kepada stunt woman terbaik gitu. Itu jarang. Gimana Iya. tanggapan Kak Anggi? Jadi yang pertama sendiri di Indonesia itu belum ada sertifikasi. Jadi kalau kita mau ambil sertifikasi kita harus ke Hollywood ya, ke Amerika. Dan itu lumayan ya Ada biaya juga. Biayanya bukan cuma perjalanan ke sana tapi untuk mengambil sertifikasinya juga. Dan itu jarang sekali juga orang stunt Indonesia melakukannya. Biasanya orang yang punya tim. Dan itu juga nggak semua. Nah, mungkin juga udah ada obrolan dari para senior juga untuk membuat sertifikasi karena bahayanya apa? Sekarang itu ada orang-orang yang ambil job stunt padahal dia bukan stunt. Dia nggak tahu basicnya. Iya. Modal nekat aja karena kita tidak ada sertifikasi. Istilahnya kayak kita nggak punya SIM. Jadi ada callingan nih job ini diambil aja dengan modal nekat, mungkin dia butuh uang ya. Iya, Nah, benar, itu benar. makanya ada beberapa kejadian itu justru kecelakaannya cukup fatal. Iya. Memang kalau misalnya stunt yang melakukan sendiri ya ada resiko, tapi kan dengan dilakukannya itu adegan oleh stunt ada meminimalisir resiko. Iya, Tapi kalau misalnya orang yang nggak punya basic, nah itu. Cara mendarat aja dia Iya. mungkin nggak begitu paham atau Iya. caranya supaya biar kelihatan seakan-akan asli malah beneran diasliin pukulannya gitu ya. Nah itu juga soal penghargaan, kalau di luar negeri udah ada penghargaan stunt. Memang di Indonesia belum ada. Cuman untuk credit title di layar lebar itu ada. Kalau misalnya kita di stripping itu kan nggak ada ya. Kalau di layar lebar itu kita udah dimasukkan stunt. Gitu pun juga ada perbincangan kemarin sempat ketemu kan saya kadang-kadang ambil job stunt, kadang jadi talent juga. Jadi kayak ngobrol ada beberapa aktor
senior yang ngobrolin, kita mau buat penghargaan loh, buat stand. Wah, nice. Oh, thank you. Sudah mulai ada kesadaran Udah ya. Ya, jadi aku tuh di dunia stand ini juga bukan cuma belajar tentang keberanian ya. Jadi aku mempelajari juga orang-orang. Oh, aktor ini kenapa nih bisa menyala? Oh, berarti wah keren banget ya, attitude-nya bagus gini. Tapi juga ada di mana kita harus sabar. Jadi yang dilatih bukan hanya itu ya, ada harus mental, ada berbagai macam di dunia stand tuh aku dapetin semua sih. Nah, Kak Anggi, ini semisal kan kalau misalnya ada yang bilang kalau lagi syuting tuh apapun bisa terjadi. Misalkan tadinya briefnya A, bisa jadi di lokasi ada karena sesuatu berubah jadi B. Kan kalau tadi Kak Anggi bilang nih ada latihannya kayak misalkan pukulan, harus belajar koreografinya. Itu kan nggak mungkin secepat itu terjadi. Pernah nggak lagi di lokasi, terus tiba-tiba karena ada kondisi A, B, C, D, tiba-tiba briefnya harus berubah dan harus ada perubahan secepat mungkin gitu? Iya, beberapa kali gitu. Walaupun nih kita kalau misalnya stripping kita kadang-kadang buatnya langsung. Kalau film kita ada workshop dulu, dibuat video board dulu. Tapi terkadang ketika on set kita melihat ada perubahan. Jadi bergantung lagi kepada sutradara ya. Jadi kalau lihat, oh setnya kayaknya mau ditambah ada ini ya. Atau ada mungkin yang dikurangi, ada yang diganti. Jadi kita tuh emang harus secepat itu bisa menyesuaikan dengan di lokasinya seperti Kondisi apa, ya? kondisinya seperti apa. Kita harus cepat nangkep. Bukan hanya untuk adegan fighting, untuk adegan stunt pun seperti itu. Dari tim art itu udah di setting, meng-create lampu yang mirip banget dengan bahan yang lebih aman. Jadi kayak diganti kacanya pakai plastik kayak gitu ya. Terus kayak bagian kabel-kabelnya, tiang-tiangnya. Ya, terus kayak tiang-tiangnya besi jadi diganti yang lebih gampang Soft ini ya? lebih soft. Udah gitu juga nanti adegannya dari nggak hanya ke meja makan, dari meja makan mental lagi ke lantai. Itu dan one take. Jadi saya harus acting. Kita kan sling udah dipasang nih. Sling itu untuk turun satu jalur, pak, udah berhenti kan di situ. Iya. Tapi saya harus acting. Jatuh Jadi dia jatuh langsung ke lantai. Itu kan saya harus sit up. Berarti jatuh nih ke meja. Dar. Tapi nggak boleh jatuh pasrah, nanti kan nggak ada momentum buat loncat. Jadi harus sit up langsung ke bawah. Nah, itu tapi harus konsultasi dulu. Harus konsultasi dulu kayak dari mulai sutradara itu membicarakan kepada di situ ada yang orang artnya, orang produsernya. Ya, terus ada tim saya juga dari tim stand-nya ada stand koordinator. Di saudara ke stand koordinator kepada saya, apakah saya siap? Itu juga nggak bisa dipaksa, apa saya siap? Kita berdiskusi karena emang sutradaranya juga termasuk sutradara yang sangat-sangat baik, sangat-sangat fleksibel. Kita ngobrol, oh ya begini, oh oke. Gimana ini deal, oh ini aman, aku bisa. Jadi kalau misalnya itu bisa, karena sebagai stunt pun kalau adegan kita keren, kita punya kepuasan sendiri. Iya sih benar ya. Diomongin juga ya sama komunitas stuntman yang lain ya. Iya, jadi kayak kita harus berdiskusi dulu dari mulai stunt koordinator oke, saya sebagai stunt oke, sutradara oke, kita lakukan. Gitu. Kak Anggi ini kan mengetahui bahwa akan lompat dari lantai 2,5 lah istilahnya hitungannya. Misalkan kita orang umum aja mau naik roller coaster, gue habis ini masih hidup gaya, itu kan deg-degan. Gimana caranya seorang Anggi melawan rasa takut? Ini kan hitungannya udah dibayar sebagai profesional, nggak ada kata, nggak jadi nih, nggak mau ini serem banget gitu. Gimana rasanya mengalahkan rasa takut ini? Fun fact, saya tahu ketinggian. Pertama sebelum jadi stunt. Saya fobia ketinggian. Saya tuh orangnya suka, segala fobia tuh suka saya lawan. Saya suka tantangan orangnya. Jadi saya punya beberapa fobia yang saya harus lakukan di dunia industri jadi stunt ini. Yang pertama fobia ketinggian. Jadi pertama kali saya nge-stunt aja adegannya udah high fall. Jadi waktu itu saya pertama kali itu saya nge-stunt iklan. Nge-stuntin artis dari Jepang, Yuki Saso, AKB48. Itu pertama kali saya nge-stunt. Adegannya lompat ya dari 4,5 meter. Pakai baju sekolah rok lagi ya. Padahal itu takut ketinggian. Takut ketinggian itu pertama kali. Cuma di situ ada senior saya yang merupakan senior banget. Dulu dia stuntnya Wiro Sableng zaman dulu. Itu ngobrol kalau misalnya kita menghadapi ketinggian, jangan lihat ke bawah ya ketika sebelum tag. Lihatnya ke depan aja. Kamu udah tahu nih, kamu harus jatuhannya seperti apa, itu di bawah udah tahu ketinggiannya berapa, udah tahu, tapi lihatnya fokusnya ke depan. Jadi udah tahu perhitungannya, jadi semakin lama, saya lakuin, begini rasanya. Lama-lama akhirnya terbiasa dengan ketinggian. Darah pun begitu, saya fobia darah.
Tapi harus syuting kadang-kadang menggunakan seperti darah. Iya, apalagi horor, apalagi ketika saya dapat adegan jadi pembunuh bayaran. Ketika saya harus adegan membunuh yang darahnya harus kemana-mana. Muncrat gitu. Iya, itu benar-benar saya fobia ya. Waktu kecil saya lihat darah bisa pingsan. Loh, Dengar loh, loh, obrolan loh. darahnya bisa pingsan. Jadi kayak oke, aku lawan. Jadi ternyata fobia itu bisa dilawan. Walaupun kita nggak bisa 100% menghilangkannya, ternyata ketika saya jalani, kita bisa dilawan ya. Tuh. Kak, ini penasaran Kak Anggi, ini kan jatuh kayak gini kan pasti ada perhitungannya. Sebenarnya kalau misalkan di Indonesia sendiri kayak adegan kayak gini emang ada ini nggak sih berapa meter kecepatannya berapa meter per detik sehingga akhirnya harus peredamnya seberapa banyak atau sebenarnya ini learning by doing aja teman-teman di belakang set. Sebenarnya itu kan biasanya kalau di Indonesia lebih banyaknya manual dengan orang ya, yang melakukan penarikan. Cuma ada beberapa aja yang harus pakai alat. Nah, itu tuh juga tergantung kita mau seperti apa dari saudaranya. Adanya yang pengen cepat. Kalau misalnya untuk layar lebar, itu biasanya kita cepat. Jadi benar-benar langsung seakan-akan selingnya cuma ngerem sedikit doang gitu ya? Iya, tapi kalau misalnya untuk stripping mungkin agak lebih lambat kayak gitu. Juga tapi karena di layar lebar itu lebih prepare. Kayak apapun detail kecil tuh prepare dibanding kita stripping. Karena kalau stripping kita harus melakukan adegan hari itu. Dengan cepat ya? Kadang kostumnya juga kita nggak tahu hari itu. Tapi kalau di layar lebar itu prepare. Jadi misalnya kita tuh semua ya divisi itu bekerja sama. Misalnya sebelumnya ada meeting dulu. Oh ini ada adegan stand. Kalau yang ada adegan stand tuh kostumnya harus yang bisa kita pakai deker, pakai padding lutut, padding siku seperti itu. Oke. Nah nih, tadi kan juga sempat disinggung sama Kak Anggi bahwa di luar sana banyak orang yang sebenarnya nggak punya basic atau nggak gabung dalam komunitas stunt sebelumnya, tapi menerima pekerjaan ini. Kalau misalnya nih, emang ada orang kepepet, misalkan kayak, wah si Tommy nih kayaknya lagi butuh duit. Gua tawarin deh jadi stunt woman atau stuntman gitu. Nah sebenarnya si Tommy ini yang mungkin secara umur udah berumur gitu, untuk latihan kelenturan apa segala macam mungkin udah terlalu tua. Apa yang harusnya dilakukan oleh seorang Tommy ini yang mungkin nggak punya basic dan sebelumnya badannya mungkin udah nggak selentur dulu kalau belajar dari dulu, gimana Pak? Jadi sebenarnya juga udah nggak boleh ya kalau kita bukan stunt ngambil job stunt itu udah nggak boleh. Pertama-tama itu udah salah. Itu udah salah. Udah netet ya. Kalau dibilang belajar kelenturan mulainya dari tua bisa nggak sih? Bisa. Karena saya juga belajar kelenturan. Saya belajar split itu umur 23 mau 24. Split yang benar-benar kaki ya, bisa benar ya itu dan itu bisa. Ya saya juga konsultasi sama orang-orang pelatih gimnastik. Kalau sebenarnya ada murid private dia umur 50 tahun baru belajar split itu bisa. Cowok apa cewek? Cewek. Tapi kalau cowok sebenarnya bisa nggak sih split? Split bisa, cuma lebih sulit. Sama aja seperti kalau misalnya cewek build muscle, menumbuhkan otot itu lebih sulit cewek, cowok lebih mudah. Kalau kelenturan cewek lebih mudah daripada cowok. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian yang mau latihan mau jadi stunt itu harus latihan dulu dan juga harus pastikan kalian mencintai dunia itu nggak? Atau cuma mau aji mumpung tadi doang? Iya, jangan sampai karena ini kan resikonya berat ya. Dan bisa jadi cacat, bisa jadi iya. Kalau kalian tidak mencintai dunia ini, kalau kalian tidak niat untuk benar-benar latihan serius, mending enggak. Tapi kalau misalnya kalian punya niat pengen di dunia ini, belajar dengan serius. Iya. Jadi bukan cuma teknik aja, badan juga. Mungkin sekarang aku udah mulai lihat ya anak-anak stunt itu jadi suka workout. Itu penting banget karena otot kita itu kan mengikat. Kalau kata Adera ini, dikasih tahu kata Adera nih, otot kita itu kan benar-benar mengikat tulang kita biar lebih kuat. Jadi kita emang benar harus rajin olahraga, belajar teknik jatuhan, aksi reaksi. Kita harus belajar dulu. Jadi kita harus selalu belajar dulu baru melakukan sesuatu. Tapi prosesnya itu nggak apa-apa, learning by doing. Untuk melakukan salah juga nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kita ini ada adegan mobil, bukan berarti kamu latihan di tabak mobil dulu berkali-kali, enggak. Misalnya kamu bisa dapat adegan pertama itu di film, tapi kan sebelumnya latihan guling dulu, latihan tekniknya dulu. Kayak saya juga waktu di adegan bakar itu pertama kalinya saya pegang api itu bukan di syuting, tapi di opening Asian Games 2018 saya jadi fire dance. Fire dance ya, pro fire itu kan pegang api ya di tongkat. Nah, itu baru saya berani adegan stunt. Untuk dibakar tadi. Dibakar ya. Semua tuh ada step-stepnya ya, nggak langsung tiba-tiba yang lompat dari ketinggian 800 meter, nggak mungkin ya. Pasti semua ada step-stepnya, dari lompat mungkin dari meja dulu, sampai nanti seiring berjalannya waktu, akhirnya
dari bagaimana kita reaksi terhadap sesuatu juga kelihatan lebih natural ya kan. Bener. Nah misalkan ada orang yang kepengen juga nih punya karir seperti Kak Anggi, mereka juga mungkin semenjak kecil mungkin juga sama orang tuanya di ngelihat film-film action, mungkin kalau sekarang kayak James Bond atau mungkin kayak The Raid yang sama Bang Iko Uwais, mereka tertarik nih untuk menjadi petarung atau mungkin stuntman atau stuntwoman. Step by stepnya supaya mereka tidak salah jalan, apa yang harus mereka lakukan? Kalian bisa cari komunitasnya dulu. Komunitas action, komunitas stunt di Indonesia banyak lumayan. Dan selain ikut gabung komunitas stunt, juga kalian bisa ikut komunitas olahraga yang lain. Sebagai penunjang, misalnya adalah komunitas parkour. Itu sangat berguna sekali di adegan stunt, karena saya juga setelah masuk stunt saya coba belajar parkour. Ternyata benar sangat-sangat berguna. Kalau misalnya kita adegan jadi penjahat atau ngejar penjahat, ada adegan yang harus lari-lari, naik-naik, lompat-lompat ya? berat kalau nggak bisa parkour. Oh iya. Jadi kayak jadi kalau kita lihat Jackie Chan kayaknya kalau jatuh sini ini kayak ringan badannya ya. Kalau di film kelihatan gampang ini. Iya, gitu. naik apa? Lewatin apa namanya? Antara tembok, iya, naik ke itu aja. Penunjangnya, tangga gitu. penunjang. Jadi penunjang stunt harus bisa fighting dengan tekniknya, harus bisa jatuhan, teknik jatuhan. Kita juga harus latihan buat penunjang-penunjang dari adegan stunt tersebut. Terakhir nih Kak, ini kan dalam rangka bulannya Hari Kartini. Mungkin buat sebagian orang masih banyak perempuan dianggap sebelah mata, masih banyak yang menganggap perempuan itu lemah. Sementara di sisi lain ada sosok Anggi yang bahkan berhasil mematahkan itu semua, melakukan hal-hal yang dibilang berat, sulit dilakukan oleh orang biasa, bahkan pria sekalipun. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, Kak, pesan apa yang ingin Kak Anggi sampaikan? Aku mau menyampaikan sebagai perempuan di era sekarang ini, jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Kalau dalam zaman dulu itu kita takut, sesuatu hal yang beda itu kita takutnya dikira kenapa ya beda. Tapi kalau sekarang itu kita harus berani berbeda, harus berani menjadi diri sendiri. Karena apa? Sekarang emansipasi wanita, kalau perempuan itu bisa jadi apapun yang kamu mau. Baik, terima kasih Kak Anggi sudah mampir ke Cicet, terima kasih udah sharing. Terima kasih udah kita nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin buat orang-orang di luar sana juga penasaran nih sama profesi seorang stunt woman. Terima kasih Kak Anggi sudah mampir ke Cicet. Oke, Zoners, jangan lupa tonton terus Cicet. Kali ini bersama Kak Anggi, next-nya kita akan mengundang tamu-tamu lainnya. Kalau gitu, gue Tommy pamit. Terima kasih sudah menyaksikan Cicet. Ketemu lagi di Cicet selanjutnya. Bye-bye.